Aku nggak tahu. Aku pikirin aja deh nanti. Udah, sana pergi. Ya itu mantan istri aku. Udah aku berangkat kerja dulu ya. Oh ya udah, hati-hati sayang. Ya udah. Ya. Assalamualaikum. Dompetnya. Oh, Wah, iya. kebiasaan. Makasih ya. Ya, hati-hati ya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Wirtu sudah kasih saya kerjaan. Saya nggak tahu harus cari ya sampingan di mana lagi. Iya, Mas Noval, sama-sama Mas Noval. Oh iya, Mas Noval hari ini bisa langsung kerja. Oh, saya bisa langsung kerja hari ini. Bisa. Siap, makasih. Mas Noval bisa langsung ke sana itu saya sudah bilang sama rekan-rekan proyek yang di sana kalau sebentar lagi ada tukang yang baru. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Wirtu. Oke, Mas Noval. Saya dulu juga masih belum kerja kan, Mas Noval ngasih rokok saya, makan saya dulu kan? Oh ya udah, berarti saya langsung ke sana Mas Wirtu. Iya, langsung ke sana, Mas Noval. Itu yang proyek itu ya? Ya, betul. Ya udah, Sebelah sana. sekali lagi makasih ya. Oh, santai-santai. Saya Siap. saya kerja dulu. Siap. Silakan. Ini panas banget. Ini enaknya minum es nih kayaknya. Es teler atau es campur. Wah, enak banget. Loh. Tuh kan Noval. Dia ngapain ya di sini? Bukannya dia kerja di kantoran. Masa sih suami Cinun kerjanya jadi kuli kayak gini sekarang? Hah, salah orang kali ya. Foto ah. Loh. Nggak kelihatan. Zoom ah. Nah, ini udah di zoom nih. Wah, bener si Noval. Ya ampun, ini aku harus kasih tahu si Cinun. Kayaknya Cinun nggak tahu deh kalau suaminya jadi kuli sekarang. Kok bisa sih dia bohong sama Cinun? Video ah biar jadi bukti buat Cinun. Nih aku zoom lagi biar kelihatan tuh mukanya Noval. Ada dasar emang penipu suami Cinun nih. Aku harus cerita sama Cinun sekarang. Cinun. Duh, apaan sih dia? Aku punya berita penting banget buat kamu. Kenapa sih kayak dikejar setan? Kamu harus tahu video ini, Cinun. Nih. Apa? Ini suami kamu kan? Iya, dia suami. Loh, Kok kamu gak kaget sih, Cinun? Ini suami kamu jadi kuli, kamu gak tahu. ih, bentar. Kamu dapet dari mana? Alah, ini pasti cuma mirip sama suami aku kali dia. Mana mungkin suami aku kerja kuli bangunan, kan kamu tahu suami aku kerja kantoran. Kamu lupa tuh, muka suami kamu tuh jelas banget. Zoom, coba. Masa sih? Mana sih masa bilang? Iya, ini mirip. Tapi mana mungkin suami aku kerja jadi kuli bangunan? Enggak. Ya udah, coba aja Ngaco. langsung ke sana kalau kamu gak percaya sama aku. Lagian aku ngapain bohong sama kamu sampai jauh-jauh nih dari rumah aku ke sini? Ya udah kalau gitu anterin aku sana cepet. Masih aku nganterin. Iyalah. Kamu yang nyetir ya? Oke, jadi yuk. Ya Allah, ternyata kerja di lapangan panasnya luar biasa. Kemarin aku kurang bersyukur sudah kerja di kantoran. Ya Allah. Dia, kamu kelihatan suami aku di mana? Kok dari tadi muter-muter nggak ketemu sih? Ya di sana, tempat yang tadi tuh loh, Cinun. Ya tempat tadi yang mana? Buktinya nggak ada kan? Tapi kan di video itu tempat yang tadi kan bener. Ya bener sih, tapi kok nggak ada ya? Nggak tahu, lagi makan kali atau apa, kayak sholat atau apa. Ada mandor tuh. Gimana kalau kita tanya sama mandor itu aja, siapa tahu? Mandor apa tukang parkir tuh, Cinun? Mandor lah. Masa ada sih perumahan tukang parkir, gimana sih? Oh iya ya. Kamu aja deh, Cinun, yang tanya. Aku nggak enak. Ya udah sih, biarin orang itu masnya kesini juga. Ya udah. Mas. Ya, Mbak. Boleh numpang tanya nggak? Tanya apa ya? Di sini ada tukang yang namanya Noval nggak ya? Oh, Mas Noval. Mas Iya. Noval itu
Mbak lagi istirahat di itu sana. Hah? Kelihatan kan? Bener kan? Jadi beneran ada yang namanya Mohon Noval? maaf, ada apa ya? Enggak apa-apa Mas. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Saya cuma tanya aja kok. Oh, siap. Ya, kok beneran ada sih yang namanya Noval? Ngira aku bohong kan dari tadi itu bener suami kamu di situ. Ayo udah kita samperin aja yuk. Cini. Aduh, kenapa? Mending kamu tunggu di sini deh sama aku. Kok mau kita? Kok mau nunggu Iya, di kamu sini? tuh sekalian aja bikin kejutan sama suami kamu. Ya udah deh, ya udah kamu aja yang manggil. Ngapain panggil sih? Lagi suami kamu kan mau ke sini tuh arahnya. Gimana sih? Iya juga sih, ya udah tungguin aja. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain? Sayang, Bukan bener kataku. kamu ngapain kesini? Sekarang tolong kamu jelasin sama aku kenapa kamu bisa kerja kuli bangunan kayak gini. Sayang. Aku bisa jelasin, tapi bentar. Kamu tahu dari siapa kok sampai di sini? Nggak penting ya, mau aku tahu dari siapa itu nggak ada urusannya sama kamu. Yang perlu aku tanyain sama kamu, kenapa kamu bisa kerja di sini? Oke. Aku jelasin sama kamu. Aku di kantor kena PHK. Hah? Kok PH? Jadi daripada aku nggak kerja dan aku harus memenuhi kebutuhan kamu di rumah, terpaksa aku cari sampingan kerja kuli sama temen aku. Wah, harusnya jujur sih Cinon, kan suami, bukan pacar. Iya. Ya, papa terbuka dong sama istri, iya kan? Sayang, aku nggak terbuka sama kamu karena aku nggak mau kamu malu sama temen-temennya atau sama keluarga kamu sendiri kalau aku kerja kuli. Val, justru aku lebih malu sekarang karena duluan temen aku yang tahu. Jadi kamu tahu dari si dia kalau aku kerja kuli di sini? Kalau iya kenapa, Val? Ya aku barusan kebetulan lewat sih terus kelihatan kamu. Aku tuh beli rumah di sana di pojok tuh. Dia, kamu kenapa sampai bilang sama si Cinun? Ya karena aku sahabat Cinun, aku harus bilang kebohongan suaminya. Aku bohong demi kebaikan. Nggak ada yang ceritanya bohong demi kebaikan. Bohong ya bohong. Oke sayang, aku salah. Aku minta maaf. Tapi kenapa kamu marah-marah kayak gini? Ya gimana aku nggak marah? Orang pengganti pekerjaan kamu kemarin jadi kuli bangunan. Emang gak ada yang lebih baik dari itu? Sayang, cari kerja sekarang susah. Ya udah demi kebutuhan keluarga kita. Ya udah, aku kerja sembarang. Cinun, menurut aku sih suami kamu tuh harusnya cari kerja yang lebih bagus lagi dong. Apalagi kan dia kantoran. Kenapa nggak gunain aja tuh ijazah dia yang S1? Tuh, kamu nggak malu? Kamu nggak dengar? Kamu tuh emang nggak pernah ya mikirin perasaan aku? Sayang, tapi aku lebih malu ketika aku nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Tapi pekerjaan kamu ini, Val, nggak bakal mencukupi kebutuhan kita. Kita berdua itu merasa nggak cukup karena aku sejak kerja kantoran, kita nggak pernah bersyukur. Tapi sejak aku kerja lapangan 1 hari ini, aku tahu gimana rasa syukur. Val, rasa syukur sama nggak cukup itu beda tipis. Kalau emang kenyataannya nggak cukup, ya nggak cukup. Ya udah, kemarin kamu hidup foya-foya dan hidup gaya-gayaan. Kali ini kamu harus hidup hemat dan apa adanya. Oh, Tapi dengan kayak gitu dia nyiksa kamu nggak sih, Cinun? Emang Jadi- kamu yakin suami istri kamu bahagia dengan kamu kerja kayak gini? jadi kamu nyalahin aku? Karena kemarin aku hidupnya foya-foya? Aku nggak nyalain kamu, cuma aku bilang barusan, kalau sekarang kita harus lebih hemat. Hemat. Kamu pikir aku nggak malu? Emang kamu nggak malu sama teman-teman kamu, sama teman-teman aku? Sedangkan pekerjaan kamu yang dulu itu gajinya lebih dari cukup. Sedangkan sekarang? Ya tapi aku kena PHK, terus mau gimana? Ya lagian kamu kenapa bisa kena PHK sih? Ya aku juga nggak tahu, aku bukan bosnya. Salah. Kerja suami kamu kurang bagus sekali, Cinun. Makanya dia yang di PHK, bukan yang lainnya. Udahlah, mungkin ini takdir kita berdua. Enggak, aku nggak mau ya punya takdir kayak gini. Terus kalau aku kerja kuli kayak gini, kamu nggak mau nerima aku apa adanya? Ya udah kamu bekerja lebih keras lagi, kamu cari pekerjaan yang lebih bagus dari ini, nggak bisa. Aku sudah coba ya. Oke. Aku di PHK sudah 1 minggu yang lalu. What? Dan aku masih sering pamit ke kantor sama kamu. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa, harus cari sampingan kerja yang cukup. Ya mau gimana pun, aku harus kerja kuli bangunan. Hanya kuli bangunan yang bisa membantu ekonomi kita sekarang. Ijazahku itu hanya sebagai formalitas saja sekarang.
Tapi kalau kamu bekerja lebih giat lagi, cari usaha yang lebih giat lagi, seharusnya kamu bisa dong gunain ijazah S1 kamu. Itu butuh waktu yang lama, tapi kuli bangunan lah yang bisa ngebantu ekonomi aku sama Cino sekarang. Aduh, kamu tuh masih aja ya ngeyel banget. Udahlah, terserah kamu, udah. Sayang, aku minta maaf. Aku udah bohongin kamu. Di rumah aku pamit untuk kerja kantoran, tapi di belakang aku kerja kuli bangun kayak gini. Udah, aku nggak mau denger alasan kamu, aku pergi dulu. Sayang, bentar. Apa Sayang, lagi sih? kamu jangan gitu dong. Ya udah, kamu maunya aku gimana? Kamu harus nerima aku apa adanya. Kalau aku nggak bisa nerima kamu? Al, udahlah, Cinun tuh nggak mungkin bisa nerima kamu. Lagian dulu tuh kamu mencukupi Cinun, sekarang gimana kerjanya? Jadi kuli bangunan. Gimana sih? Udahlah. Intinya aku udah bilang sama kamu, kalau aku nggak mau nerima kamu yang sekarang cuma kuli bangunan. Ya terus. Oke? Ya udah. Terus rumah tangga kita gimana? Aku nggak tahu. Aku pikirin aja deh nanti. Kamu terusin aja kerjaan kamu. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Kenapa istriku kayak gini? Setelah aku jadi kuli bangunan, dia nggak bisa nerima aku apa adanya. Pasti dia juga terdoktrin sama omongan temennya. Ya Allah, sabarkan hamba ya Allah. Nih, dah. Mulai sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Soal mobil nggak usah kamu pikirin, nanti aku jual. Itu kan hak kamu, Cinun. Kalau mobil ya udah dia pergi, gak usah bawa apa-apa. Makasih ya. Selama 5 tahun kamu sudah menemani aku, senang maupun duka. Tapi kali ini cuma gara-gara aku kerja kuli bangunan dan kena PHK, kamu sampai ngusir aku kayak gini. Sekali lagi makasih. Udah ya, sekarang kamu pergi dari sini. Untuk semua urusan biar aku yang ngurusin. Jadi, kita udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Dan kamu jangan pernah nongolin muka kamu lagi di depan hadapan aku. Kalau ini yang terbaik buat kamu, aku akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan kamu. Ya. Ya harus pergi dong. Lagian Cinun tuh pasti lebih bahagia deh kalau nggak sama kamu. Dan makasih untuk kamu dia. Mungkin perpisahan aku itu perantaranya kamu. Kalau kamu nggak kirim video sama si Cinun, mungkin aku nggak berpisah seperti ini dan Jangan aku nyalahin diusir. aku dong, itu emang kesalahan kamu. Suruh siapa bohong sama istri? Kualat kan? Kebohonganku itu demi kebaikan. Padahal aku udah bilang ya, kamu tuh nggak usah pakai kata-kata bohong demi kebaikan. Bohong aja, nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan tuh nggak ada. Oke, aku salah. Aku minta maaf sama kamu ya. Tapi ternyata kamu nggak bisa apa adanya. Setelah aku di PHK dan aku kerja kuli bangunan, kamu lebih memilih percaya sama omongan teman kamu. Ya lagian kenapa aku harus hidup susah sama kamu? Sedangkan dulu waktu sama orang tuaku aja kehidupanku tuh terpenuhi. Meskipun aku kerja kuli bangunan, aku akan tetap terpenuhi semua keinginan kamu. Cuman pekerjaan kayak gitu mana mungkin cukup, Val. Realistis aja, aku sebagai wanita nggak mungkin mau sama cowok miskin. Udah lah, Val, pergi aja. Lagian udah diusir tuh sama temen aku, gak malu tetap di sini. Tahu tuh, udah sana pergi. Ngapain sih masih di sini? Astagfirullahaladzim. Ya udah, Cinun, makasih ya sekali lagi. Aku pamit, aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana, pergi. Ya, Cinun namanya. Citra. ya Cinan. Kamu apa kabar? Ya ampun, kamu sekarang kok cantik banget sih. Aku baik banget. Kamu makin cantik, makin glowing, Citra. Dulu Dan makin padahal apa? dulu. Satu lagi, makin apa? Makin berisi. Iya benar, tapi ya enggak sih, tapi enggak gendut. Sedikit tebal. Iya. Kamu gimana sekarang? Kamu lagi di mana? Maksudnya kegiatan kamu apa? Tinggalnya? Ya, aku tinggal di perumahan sekitar sini aja. Ya aku nggak kerja, tapi ya nerusin usaha orang tua aku aja sih. Ya nggak apa-apa, yang penting masih ada kegiatan. Cinun, kamu tahu nggak? Skincare yang kamu pakai, Iya. dia ownernya. Hah? Serius? Oh iya? Gimana sih kamu nggak tahu ya? Aku nggak pernah tahu karena Nanti deh aku bakal stalkin buat jadi afiliator. Mau nggak? serius. Mau banget Ya dong. udah, nanti aku bakal kirim lewat dia ya. Oke. Oh Cit,
Ngomong-ngomong, kamu tuh suksesnya gara-gara merintis berdua sama suami kamu ya? Kok gara-gara sih? Ya enggak, kalau kamu sendirian kan nggak mungkin kamu berdiri dengan brand yang sebesar ini Bukan sekarang. gara-gara tapi karena. Oh iya. Alhamdulillah aku sama suami aku itu merintisnya emang dari aku tuh sebelum nikah. Jadi kita kayak udah berkomitmen lah, kita bangun usaha bareng-bareng dan endingnya kita nikah. Dan alhamdulillah semenjak nikah rezeki itu ya Allah datang dari mana aja. Berarti kamu sebelum nikah sama suami kamu yang sekarang, suami kamu nggak sekaya yang sekarang, maaf nih. Sekarang gimana sih, suami dia tuh emang satu deh, kayaknya nggak pernah nikah lagi. Enggak, maksudnya Iya, aku ngerti. Ngerti kan? Iya. Alhamdulillah kita sekarang merintisnya kan berdua. Jadi kita mulai usaha berdua dan sekarang kita membuahkan hasil ya. Wah, beruntung banget ya Tapi kalau bisa meskipun- sukses berdua. Tapi meskipun gitu, aku tuh nggak pernah tahu suami Citra yang mana dari dulu. Iya, suami aku tuh orang tertutup banget. Dia tuh introvert banget, dia tuh nggak mau terekspos di mana-mana. Iya sih. Lagian juga kan sekarang banyak-banyak pelakor. Jadi mending Iya. disembunyiin aja deh. Ya kalau prinsip aku sih kalau emang suami aku mau sama yang lain ya udah, gitu. No, jangan kayak gitu. Gak boleh. Ya, tapi semoga aja dijauhkan deh sama yang kayak gitu. Amin. Jangan sampai. Oh ya dia, ini teman kamu yang mau Oh, iya. pinjem modal. Iya, aku Mbak. Mau usaha apa emang, Mbak? Rencananya sih mau buka butik ya. Wah, bagus banget. Di mana rencananya? Rencananya sih di daerah sudut kota. Aman sih kalau di sana kan terjangkau tempatnya. Iya. Ya, nanti aku bantuin pemasarannya ya. Boleh. Oh, enak tuh. Udah Aku, dibantuin. iya. Tapi aku masih nunggu suami aku bentar buat ACC aja. Udah fix kok. sih. Iya, nggak apa-apa. Tungguin aja ya. Kita mau nungguin di sini atau mau duduk di sana? Kayaknya di Iya, sini aja aja deh, deh. Udah, ini juga ISIS ya. Di sana panas. Cinun? Jadi yang mau pinjem modal itu si Cinun sama istri aku. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Aku nggak boleh ke sana. Tapi di sana kayaknya ada bakso enak tuh. Aduh, mana kita udah makan tadi ya barusan yang Iya, mau aku kesini. juga lihat sih. Udah lah, nggak apa, kita minum aja. Yaudah, yuk bentar. Ya udah yuk. Bentar. Aku ada telepon. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Oh ya udah. Bentar. Halo? Iya sayang. Iya, aku ada di taman sayang. Kenapa kamu nggak jadi kesini? Oh yaudah deh, aku balik sekarang ya. Yaudah, bye. Dia, kayaknya kita ketemu besok aja deh. Nggak apa kan? Soalnya aku masih telepon suami dadakan ada acara. Tapi aku pastikan besok kalau kita mau ketemu di luar boleh, mau datang ke rumah juga boleh. Oh, ya udah nggak apa-apa juga sih, Mbak. Tapi serius kan, kamu bisa bantu temen aku. Kasihan banget soalnya. Iya dia, semua tuh udah ter-ACC, cuma aku mau nunggu suami aja kan buat ngasih modal sama teman kamu gitu. Tapi nggak apa-apa kan, aku sorry banget. Iya, nggak Kenapa, apa-apa sih, Mbak. Tapi aku minta tolong banget tolong Iya, dibantu ya soalnya besok. aku udah nggak punya kerjaan lagi, nggak ada Oke. suami. Besok jam 1 dan 2 aku kebayin kamu ya. Oh, ya, Kalau kita mau ketemu di luar, kita di luar. Kalau enggak, kalian berdua ke rumah. Oh, Yaudah, aku balik dulu ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dadah, nggak Citra. apa-apa. See you next Udah, time. hati-hati ya. Makasih ya. Oke. Udahlah Cinon, kamu tuh nggak usah sedih. Lagian ya, Citra tuh orangnya emang suka ngebantu. Aku yakin sih dia sportif. Kalau dia udah bilang mau bantu, pasti ngebantu. Oke, cuman aku takut aja dia tuh nggak bisa bantuin aku. Kamu tahu sendiri, aku kan butuh pemasukan. Kamu kan juga tahu kalau mobil, motor semuanya tuh udah dijual semenjak aku pisah sama Noval. Udahlah, kamu tuh yang tenang aja. Aku yakin kok Citra tuh bisa bantu kamu. Iya sih, semoga ya. Dia, kok aku tiba-tiba lapar ya? Tadi katanya kan yang diajakin makan sama Citra. Nggak tahu, tiba-tiba aja aku lapar. Beli bakso yuk. Ya ampun Cinon, aku tuh diet tahu. Oh, udah deh, dietnya besok aja. Yuk. Ayo bantuin aku berdiri. Ya ampun, gini banget ya punya temen kayak kamu. Tiap hari disuruh bantuin bangun. Aduh. Yuk. Sayang, kenapa sih kan cuma tinggal deket aja? Emang ada acara apa kita? Kamu tahu nggak orang yang mau kamu bantu itu siapa? Temen si dia. Iya, teman si dia itu siapa?
Siapa sih namanya? Aku tadi lupa. Kamu nerima aku ketika aku dulu duda tapi nggak punya anak. Terus? Ya itu mantan istri aku. Sekarang kamu mau membantu orang yang dulu ngebuang aku sia-sia, yang dulu ngusir aku. Sayang, sorry, aku bukan bermaksud seperti itu. Cuma kan aku nggak tahu kalau itu mantan istri kamu. Dan juga apa susahnya sih kita menolong orang yang lagi kesusahan. Dia sekarang lagi kesusahan, nggak ada kerjaan, dia butuh modal untuk buka usaha butik, sayang. Iya, mungkin itu sudah karma buat dia. Kamu tahu nggak kenapa aku nyuruh kamu datang ke sini? Kenapa? Ya itu aku ngejaga perasaan kamu. Sayang, aku sebenarnya it's okay sih. Cuma ya selagi dia baik-baik aja sama aku, ya aku juga bakal baik. Tapi aku yang nggak baik-baik saja. Oke, balas dendam terbaik itu ketika kita membuktikan sama orang yang dulu pernah bikin sakit hati kita itu adalah sebuah kesuksesan. Dan itu sudah nyata. Aku sukses berdua sama kamu. Iya benar. Tapi aku sangat menjaga perasaan kamu. Karena yang mengobati luka aku dulu dan mampu membuat aku bangkit itu adalah kamu, sayang. Aku makasih banget kamu masih ngejaga perasaan aku. Tapi aku benar nggak tahu kalau itu mantan istri kamu, sayang. Ya udah, untuk kali ini kamu nurut ya sama aku. Kita pulang, kita bahas di rumah. Mobil kamu di mana? Kamu di seberang. Ya udah, kamu bilang aja sama si dia, aku masih mau rundingan sama suami aku. Udah, aku udah pamitan barusan. Ya udah, kita pulang dulu. Hati ya. Aku nggak mau bikin sakit hati istri aku. Tapi mau gimana pun niat baik istri aku itu juga baik.